Perkenalkan, nama saya Darmawan Mulyadi Tampu Bolon dengan NPM 2551165. Nah, pada video kali ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang struktur kekuasaan legislatif dan eksekutif pada konstitusi Spanyol. Nah, konstitusi Spanyol pada tahun 1978 mengatur sistem pemerintah monarki parlementer dengan pembagian kekuasaan yang jelas. Kekuasaan legislatif dijalankan oleh Cortes Generales dan yang terdiri dari Kongres, Deputi, dan Senat, dengan tugas utama membuat undang-undang dan mengawasi pemerintah. Kekuasaan eksekutifnya itu dijalankan oleh pemerintah yang dipimpin oleh Perdana Menteri dan bertanggung jawab kepada Kongres, Deputi. Raja berperan sebagai kepala negara bersifat simbolik. Hubungan legislatif dan eksekutif dalam konstitusi Spanyol menunjukkan sistem parlementer yang menekankan keseimbangan kekuasaan dan akuntabilitas pemerintah. Selanjutnya, saya ingin membahas sedikit tentang dari latar belakangnya. Struktur kekuasaan legislatif dan eksekutif dalam konstitusi Spanyol 1978 lahir sebagai respon terhadap pengalaman panjang otoritarisme pada zaman rezim Franco yang meniadakan pengawasan demokratis dan memusatkan kekuasaan negara. Melalui konstitusi ini, Spanyol membangun sistem monarki konstitusional dengan demokrasi parlementer, yang dimana kekuasaan pemerintah itu dijalankan oleh pemerintah yang bertanggung jawab kepada parlementer. Sementara raja berperan sebagai simbolis. Pengaturan tersebut juga yang dimaksudkan untuk menjaga stabilitas politik serta mengakomodasi keragaman wilayah melalui sistem negara kesatuan yang terdesentralisasi sehingga mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memperkuat demokratis. Nah, selanjutnya saya ingin membahas sedikit tentang kekuasaan legislatif dalam konstitusi Spanyol. Dalam konstitusi Spanyol 1978, kekuasaan legislatif dijalankan oleh Cortes Generales sebagai lembaga perwakilan rakyat yang berfungsi untuk membuat undang-undang dan mengawasi pemerintah yang terdiri dari dua kamar, yaitu Congreso de los Diputados dan Senado. Congreso de los Diputados memiliki peran utama dan dominan karena anggotanya yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum, serta memiliki kewenangan penting seperti membahas dan mengesahkan undang-undang, menetapkan anggaran pendapat dan belanja negara, serta memberi dan mencabut kepercayaan kepada Perdana Menteri sebagai bentuk kontrol terhadap kekuasaan eksekutif. Nah, sementara itu Senado berfungsi sebagai lembaga perwakilan wilayah dan daerah otonom yang bertugas meninjau, mengusulkan perubahan atau menunda rancangan undang-undang yang telah disetujui oleh Kongres guna memastikan kepentingan daerah terakomodasi. Dalam proses legislasi, meskipun dalam hal terjadi perbedaan pendapat, keputusan akhir tetap berada pada tangan Kongres Deputi. Dengan demikian, sistem legislatif Spanyol mencerminkan prinsip demokrasi perwakilan, supremasi konstitusi, serta keseimbangan antara kepentingan nasional dan daerah dalam rangka negara kesatuan yang tersentralisasi. Nah, pada kekuasaan legislatif di dalam konstitusi Spanyol itu saya ingin memberikan 2 poin penting yang akan saya bahas, yaitu yang pertama, Cortes Generales sebagai pemegang kekuasaan legislasi. Kekuasaan legislatif di Spanyol dijalankan oleh Cortes Generales sebagai lembaga perwakilan rakyat yang memegang kewenangan utama dalam pembentukan undang-undang. Cortes Generales menganut sistem bikameral yang terdiri dari Congreso de los Diputados dan Senado. Namun dengan struktur asimetris yang dimana Kongres memiliki kedudukan yang lebih dominan. Kongres berwenang mengajukan dan mengesah undang-undang serta memiliki keputusan akhir apabila terjadi perbedaan pendapat dengan Senat. Nah, sementara itu Senat berfungsi sebagai wakil daerah otonom yang menyalurkan kepentingan wilayah dalam proses legislasi meskipun kewenangan vetonya tidak bersifat mutlak. Struktur ini menegaskan bahwa Cortes Generales memiliki pusat kekuasaan legislatif sekaligus menjadi perwujudan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi. Nah, selanjutnya poin yang kedua itu adalah peran pengawasan terhadap pemerintah. Dalam sistem pemerintahan parlementer Spanyol, Congreso de los Diputados memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengendalikan kekuasaan eksekutif. Pemerintah hanya dapat menjalankan kekuasaannya apabila memperoleh dan mempertahankan kepercayaan Kongres, sehingga hubungan antara legislatif dan eksekutif bersifat saling bergantung. Kongres berwenang memilih presiden del gobierno atau yang disebut juga dengan Perdana Menteri, itu mengajukan pertanyaan dan interpelasi kepada pemerintah serta menggunakan mekanisme mosi tidak percaya untuk menjatuhkan pemerintah apabila dinilai gagal menjalankan tugasnya. Melalui kewenangan tersebut, kekuasaan legislatif berfungsi sebagai instrumen utama, checks atau balance, yang memastikan pemerintah bertindak sesuai konstitusi, bertanggung jawab kepada rakyat, dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Nah, itu dia tadi poin pentingnya dari kekuasaan legislatif
dalam konstitusi Spanyol. Nah, selanjutnya saya masuk ke kekuasaan eksekutif dalam konstitusi Spanyol. Dalam konstitusi Spanyol 1978, kekuasaan eksekutif dijalankan oleh pemerintah atau gobierno yang dipimpin oleh presiden pemerintah atau perdana menteri, yaitu Presidente del Gobierno, yang beranggotakan para menteri dengan bentuk negara monarki parlementer, yang dimana raja berperan sebagai kepala negara yang bersifat simbolis dan konstitusional. Perdana Menteri diusulkan oleh Raja setelah pemilihan umum dan harus memperoleh kepercayaan dari Congreso de los Diputados, sehingga legitimasinya sepenuhnya bersumber dari parlementer. Pemerintah memiliki kewenangan utama untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan negara, menjalankan administrasi publik dan melaksanakan undang-undang, serta memimpin pertahanan dan hubungan luar negeri. Dalam menjalankan kekuasaannya, pemerintah bertanggung jawab secara politik kepada parlementer, khususnya Kongres Deputi, yang berhak mengawasi dan meminta pertanggungjawaban, bahkan menjatuhkan pemerintah melalui masih tidak percaya. Nah, sementara itu Raja menjalankan fungsi-fungsi formal seperti mengesahkan undang-undang, mengangkat perdana menteri dan menteri, serta mewakili negara dalam hubungan internasional. Namun seluruh tindakannya harus didasarkan pada konstitusi dan mendapatkan persetujuan pemerintah, sehingga tidak memiliki kekuasaan eksekutif secara langsung. Dengan demikian, kekuasaan eksekutif dalam konstitusi Spanyol menegaskan prinsip pemerintah parlementer yang demokratis, akuntabel, dan tunduk pada pengawasan legislatif. Selanjutnya itu tadi kan ada yang di kekuasaan legislatif dalam konstitusi Spanyol, itu saya memberikan 2 poin penting yang saya bahas. Nah, di dalam kekuasaan eksekutif dalam konstitusi Spanyol, saya juga memberikan 2 poin penting yang akan saya bahas, yaitu yang pertama, pemerintah dipimpin oleh Perdana Menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen. Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh gobierno yang dipimpin oleh Perdana Menteri dan harus memperoleh serta mempertahankan kepercayaan dari Congreso de los Diputados. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pemerintah Spanyol adalah parlementer, yang dimana pemerintah dapat diawasi dan dijatuhkan oleh parlementer melalui mekanisme mosi yang tidak dipercaya. Selanjutnya, poin penting yang kedua itu, Raja hanya berperan sebagai simbolis dalam kekuasaan eksekutif. Raja sebagai kepala negara tidak menjalankan kekuasaan eksekutif secara langsung, melainkan ia berfungsi secara konstitusional dan seremonial, seperti mengesahkan undang-undang dan mengangkat perdana menteri. Seluruh tindakan raja harus sesuai dengan konstitusi dan mendapat persetujuan pemerintah, sehingga kekuasaan eksekutif yang nyata berada di tangan perdana menteri dan kabinetnya. Nah, tadi saya sudah membahas dari 2 tersebut, yaitu kekuasaan legislatif dan eksekutif dalam konstitusi Spanyol. Nah, yang terakhir ini saya ingin memberikan kesimpulan sedikit, yaitu secara keseluruhannya konstitusi Spanyol pada tahun 1978 itu mengatur kekuasaan legislatif dan eksekutif dalam kerangka monarki parlementer yang demokratis dan konstitusional, yang dimana kekuasaan legislatif itu dipegang oleh Cortes Generales sebagai lembaga perwakilan rakyat yang terdiri dari Congreso de los Diputados dan Senado, dengan Kongres ini sebagai lembaga yang paling dominan dalam pembuatan undang-undang, penetapan anggaran negara, serta pengawasan terhadap pemerintah. Dan di sisi lain, kekuasaan eksekutif yang dijalankan oleh pemerintah gobierno yang dipimpin oleh Perdana Menteri yang memperoleh legitimasi politik dari kepercayaan Kongres yang bertanggung jawab penuh kepada parlemen dalam pelaksanaan kebijakan negara dan administrasi publik. Sementara itu, Raja berperan sebagai kepala negara yang bersifat simbolis dan konstitusional tanpa kewenangan eksekutif langsung, sehingga menjamin netralitas dan stabilitas negara. Dengan pembagian kekuasaan ini, konstitusi Spanyol menegaskan prinsip pemisahannya itu dan keseimbangan kekuasaannya, demokrasi perwakilan, serta akuntabilitas pemerintah dalam negara kesatuan yang terdesentralisasi. Nah, itu dia tadi dari penjelasan saya tentang kekuasaan legislatif dan eksekutif dalam konstitusi Spanyol. Bila ada saya salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.